Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listenisi dari Prodi Farmasi Reguler semester 2. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang obat-obatan yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Untuk pendahuluannya, yang pertama yaitu jantung. Jantung meliputi beberapa fase, yaitu fase 0, depolarisasi cepat, fase 1, repolarisasi parsial, fase 2, plateau, fase 3, repolarisasi, dan fase 4 atau fase yang terakhir yaitu fase istirahat. Yang kedua ada pembuluh darah, yaitu prostanoid, nitrik asid, peptida vasoaktif, endoletium, derivat hiperpolaring faktor atau yang disebut dengan EDHF. Yang ketiga ada sistem syaraf. Sistem syaraf dibagi menjadi dua, yaitu syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik. Yang keempat ada ginjal. Selanjutnya, obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung. Yang pertama, glikosida jantung, yaitu untuk menghambat natrium atau Ka-ATPase pada membran jantung, sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Untuk obatnya yaitu digoxin dan digitoxin. Yang kedua ada simpatomimetik, yaitu untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung. Hanya diberikan secara intravena. Untuk obatnya yaitu dobutamin. Selanjutnya ada obat gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraksilitas sel otot jantung, penurunan beban kerja jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Selanjutnya obat anti-aritmia, yaitu gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan dan tempat asal impuls. Untuk klasifikasi obat aritmia, yaitu klasifikasi yang pertama, pengeblok kanal ion natrium, bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung volatase, yaitu prokanamid 1A, lidocaine 1B, dan flecainid 1C. Klasifikasi yang kedua yaitu beta blocker. Untuk menstabilkan ritme denyut jantung, obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AV. Untuk obatnya yaitu propanolol. Klasifikasi yang ketiga yaitu penghambat kanal ion kalium. Menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi. Untuk obatnya yaitu beryllium, amiodaron, dan satolol. Untuk klasifikasi yang keempat yaitu penghambat kanal ion kalsium, yaitu memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AV dan meningkatkan periode refraktori. Untuk obatnya yaitu verapamil dan diltiazem. Untuk yang terakhir ada obat aritmia lainnya. Yang pertama adenosin, yaitu aktivitas pada reseptor M2 akan membuka kanal ion kalium menghasilkan peningkatan eflux ion kalium sehingga mengakibatkan hiperpolarisasi dan melawan aktivitas pacu jantung. Yang kedua ada digoxi, yaitu obat alternatif digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikular dalam fibrinasi atau gerakan cepat pada atrium. Selanjutnya obat antihipertensi, yaitu yang pertama obat yang mempengaruhi resistensi perifer, antara lain ada alpha blocker, kalsium antagonis, dan golongan nitrat. Yang kedua ada obat diuresis, yaitu thiazid, furosemid, diuresis, hemat kalium. Yang ketiga ada obat yang mempengaruhi sistem renin angiostensin, yaitu ACE inhibitor, antagonis reseptor angiostensin 2. Yang keempat ada obat yang mempengaruhi curah jantung, yaitu non-selective beta blockers dan selective beta blockers. Yang keempat obat bereaksi pada pusat, yaitu central blockers. Selanjutnya, obat yang mempengaruhi hemostasis, yaitu proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan mencegah aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh vasokonstriksi dan koagulasi. Untuk obat-obatnya yaitu yang pertama ada obat anti-agregasi platelet, yaitu TXA inhibitors,
phosphodiesterase inhibitors, platelet GPLIP, penghambat agregasi tergantung ATP. Yang kedua yaitu obat antikoagulasi, yaitu antikoagulasi injeksi dan antikoagulan oral. Yang ketiga agen trombolisis, yaitu O generasi pertama dan O generasi yang kedua. Untuk obat terapi anemia, yaitu kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 untuk wanita dan 130 untuk pria. Untuk klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobinnya, yaitu yang pertama ada anemia normositik normokrom, disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronik, misalnya kegagalan sumsum tulang dan gagal ginjal. Contohnya pada anemia aplastik, gangguan pada sel induk di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Yang kedua ada anemia makrositik normokrom, yaitu disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Contohnya anemia megaloblastik karena defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Yang ketiga ada anemia mikrositik hipokrom, yaitu disebabkan karena insufisiensi sintesis heme terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, dan gangguan sintesis globin. Selanjutnya, obat penurun kadar lipid. Kenaikan kadar LDL meningkatkan resiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intema pembuluh darah yang menebal, yang dinamakan dengan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis sehingga menyebabkan infark miokardial. Untuk golongan obatnya, yaitu yang pertama ada golongan HMG CoA reductase inhibitors. Untuk obatnya yaitu lovastatin, simvastatin, dan pravastatin. Untuk golongan yang kedua yaitu resin pengikat asam empedu. Untuk obatnya ada kolestiramin dan kolestipol. Untuk golongan yang ketiga ada golongan fibrat. Untuk obatnya clofibrat, fenofibrat, gemifrozil, dan ciprofibrat. Untuk golongan yang keempat yaitu nikotinik acid. Untuk obatnya asam nikotinat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam memaparkan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.